Halo semuanya, di video kali ini saya bakal unboxing device baru yang saya beli, yaitu MacBook Air M1 di tahun 2023. Jadi ini MacBook Air M1 2020 yang saya beli baru lewat Tokopedia. Jadi saya membeli laptop ini karena kebutuhan project yang saya kerjakan. Terus ada kendala budget juga, jadi saya coba cari-cari MacBook Air M1 sekarang itu harganya berapa. Karena sebelumnya itu kan harga barunya itu 14-an juta ya waktu 2020, kemudian waktu 2022 itu turun di 12-13 juta. Dan kemudian saya coba cari-cari di Tokopedia, rata-rata masih di 12 juta. Kemudian kalau termurahnya ada bahkan yang jual di 11 juta 100 hingga 11 juta 300. Kemudian yang saya beli ini yang 11 juta 800. Kenapa saya beli baru walaupun bekasnya itu ada? Karena kalau yang bekas itu saya cari-cari di OLX harganya kisaran 10 jutaan masih ya. Jadi karena selisihnya cuma sejuta dengan yang baru, sejuta 2 juta dengan yang baru, ya udah sekalian beli yang baru biar lebih pasti. Kalaupun mau nyari yang murah lagi untuk yang baru, mungkin bisa cari yang versi CPO. Cuma saya kemarin nyari di sekitar tempat tinggal saya nggak ada, jadi saya beli ini aja. Oh ya, saya juga survei di beberapa toko offline kayak Erafone, Planet Gadget, dan iBox, itu harganya masih di 12.900.000. Jadi itulah kenapa saya pilih di Tokped, karena selisihnya lumayan dan dapat cashback pula. Cashbacknya bisa dipakai untuk beli aksesoris tambahan. Jadi ini benar-benar baru, masih segel, belum dibuka sama sekali dari pihak tokonya. Yang saya beli ini yang iBox, kalau di deskripsi Tokopedia-nya. Jadi bisa dilihat ya, masih disegel, belum dibuka sama sekali. Oke, saya buka. Jadi ini MacBook Air M1 yang 8 GB, storage-nya 256. Jadi ini kebutuhannya untuk programming, karena saya juga seorang web developer. Saya beli ini yang base model karena dari beberapa review dan beberapa saran dari teman, MacBook Air M1 yang RAM 8 GB dan SSD 256 GB ini sebenarnya sangat cukup. Apalagi kalau fokusnya hanya web developer. Akan beda cerita kalau misalkan kita gunakan untuk mobile development. Sebenarnya bisa untuk mobile development, tapi prosesnya bakal cukup lama. Ya, di beberapa review di YouTube India atau Eropa yang terkait developer gitu ya, yang bikin mobile development, memang waktu render aplikasinya itu terutama yang lebih lama. Dan tentu saja karena storage-nya yang minim untuk running emulator, jadi cukup memakan storage. Saya tetap yakin dengan 256 GB untuk storage-nya karena bisa pakai SSD eksternal, jadi masih cukup aman. Nanti akan saya bahas di video berikutnya apakah bisa menjalankan aplikasi atau mungkin kontainer ya. Kalau yang handle server untuk developer biasanya itu kan butuh yang namanya aplikasi Docker. Nah, kontainernya apakah di SSD eksternal bisa cukup aman atau tidak, nanti bakal saya coba bahas lagi. Oke, jadi ini MacBooknya. Ini bukan yang CPO ya, karena yang CPO itu bukan laptop gambar depannya seingat saya.
ada keterangannya. Jadi ini benar yang MacBook Air M1 256GB yang 2020. Kemudian tadi sudah bisa dilihat juga spek-spek detailnya, teman-teman juga bisa cek di website resminya. Kalau saya review lagi, spesifikasinya adalah MacBook Air M1 yang 8 core, GPU-nya 7 core, kemudian RAM-nya 8GB, SSD storage-nya 256GB. Kemudian untuk layarnya itu kalau nggak salah 2600 pixel kali 1600 apa ya, kalau nggak salah itu untuk spesifikasi layarnya. Terus untuk kecerahan layar kalau nggak salah itu 400 nits kalau nggak salah, jadi cukup terang dan retina display. Ini untuk chargernya, laptopnya. Jadi untuk beli MacBook Air M1 ini kita dapat laptop, kartu garansi, dan charger. Chargernya sendiri Type-C to Type-C, belum MagSafe ya, karena MagSafe itu adanya di MacBook Air M2, dan yang ini masih yang Type-C to Type-C. Kemudian karakteristik kabelnya kalau saya pegang sebelumnya itu kabelnya bukan yang braided kayaknya, masih sedikit kaku kabelnya. Jadi saran saya sih nanti beli kabel lagi yang braided yang bisa dibilang lebih aman, nggak terlalu kaku juga karakter kabelnya. Jadi charger yang asli dan kabelnya bisa tetap disimpan. Oke, ini untuk kartu garansinya. Kemudian untuk chargernya bisa dilihat di sini, chargernya colokannya udah sesuai colokan yang Indonesia, karena kalau yang versi Inter kalau nggak salah itu colokannya yang ada 3 itu. Ini Type-C ya untuk ke kabelnya. Kemudian ini 30 watt. Jadi untuk MacBook Air M1 ini chargernya 30 watt. Saya masih belum tahu apakah bisa pakai charger yang 45 atau 65 watt supaya bisa fast charging. Saya masih cari-cari referensinya juga. Mungkin nanti kalau bisa bakal saya bikinin video lagi. Oke, jadi sudah itu saja untuk isi dari perangkat-perangkatnya. Akan saya coba nyalakan setelah ini untuk laptopnya. Jadi kalau saya lihat video-video unboxing di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita buka nanti si MacBook ini akan otomatis nyala. Jadi bakal saya cek, bakal saya lihat sekarang apakah si MacBook ini ketika dibuka langsung otomatis nyala. Oke, ini untuk fisiknya ya, tidak ada lubang anginnya. Kenapa? Karena MacBook Air M1 memang tidak memiliki perangkat kipas di motherboardnya. Jadi kayak kita punya tablet atau HP gitu ya, otomatis kalau suhunya panas ya bakal ditransfer ke casingnya, karena casingnya juga termasuk ke aluminium kalau nggak salah. Tapi kalau kalian di tempat yang ber-AC bakal cukup aman sih harusnya. Kalau untuk kebutuhan biasa nggak render video, cuma ngetik-ngetik aja sih nggak terlalu panas harusnya. Oke, jadi ini yang warna space gray. Warna space gray ini cukup sulit saya carinya, sampai ditawarin inden juga, tapi untungnya dapat salah satu toko yang memang ready. Untuk colokannya kita dapat colokan headphone jack 3,5 mm di sisi kanan. Lalu di sisi kiri kita dapat colokan Type-C Thunderbolt 2 buah. Nah, itu pasti kurang nanti, jadi kita harus beli tambahan USB hub yang harganya juga cukup lumayan. Oke, saya coba buka apakah dia langsung nyala. Oke, tidak langsung menyala. Saya cukup mulai panik sekarang, karena sebelumnya itu kalau di video-video langsung nyala, ini nggak nyala. Oke, saya coba nyalakan lewat tombol, apakah bisa? Tidak bisa juga.
Oke, ini pengalaman saya pertama menggunakan MacBook ya, jadi saya belum tahu. Oke, saya coba pencet lagi di hold. Oh, tidak nyala. Mungkin perlu dicolokin charger ya. Bisa jadi baterainya memang sudah habis, jadi nggak bisa otomatis nyala. Apalagi ini udah 2023, barangnya dari 2020. Jadi ada kemungkinan baterainya memang habis. Kalau di video-video sebelumnya sih banyak yang langsung nyala ya. Nanti saya coba pasang dulu chargernya. Oke, jadi setelah saya coba pasang chargernya, ternyata baru bisa. Jadi di sini kasusnya yang terjadi adalah ya baterainya habis, makanya nggak bisa nyala. Dan akhirnya minta dipasang ke charger. Setelah saya coba hubungi teman saya yang beli MacBook M1 Pro 14 inch, katanya sebelumnya juga gitu, punya dia nggak bisa nyala otomatis dan ternyata harus dipasang dulu chargernya. Oke, yang penting sekarang sudah bisa nyala, bisa dilihat. Ini tampilan awal ketika pertama kali dibuka. Kita perlu setting-setting bahasa juga di sini sesuai dengan kebutuhan, dan ada beberapa opsi lainnya. Untuk settingannya sendiri waktu pertama kali diaktifkan nggak terlalu ribet ya. Di sini kita tinggal buat akun untuk laptopnya. Jadi untuk akun login terutama, nanti kita bisa loginnya itu pakai password atau pakai Touch ID. Jadi nanti bisa diaktifin. Kemudian lokasi saya aktifkan.
analitik ya, paling next saja. Jika menurut teman-teman ada yang perlu diatur ya silakan diatur, jika tidak bisa di skip. Jadi sesuai kebutuhan aja. Untuk Siri saya coba aktifkan. Siri di sini ada beberapa voice yang bisa dipakai bahasanya terutama, tapi bahasa Indonesia kalau nggak salah nggak ada. Jika mau mengaktifkan Siri silahkan, tidak juga silahkan. Untuk sekarang saya aktifkan dulu saja. Kemudian di sini terakhir kita tinggal setting tema, mau tema light atau gelap atau mau ngikutin sistem, bebas. Kalau saya lebih suka yang gelap. Dan ini adalah tampilan awal untuk MacBook Air M1. Ya seperti OS MacBook sebelum-sebelumnya, bawah ada bagian dock untuk nampilin barnya. Ini saya coba sambungin ke WiFi saya, bisa apa enggak? Oke, belum bisa. Saya rada lupa passwordnya, jadi mungkin nanti bakal saya lanjut setelah ini untuk masalah WiFi. Jadi ini untuk tampilan-tampilannya, tampilan dasarnya. Oke, di sini saya cek untuk garansi. Laptop ini masih punya garansi sampai bulan Mei tahun 2024. Jadi harusnya masih cukup sesuai klaim dari toko. Lalu apakah ada garansi toko? Nggak ada ya, karena saya tidak beli di iBox, apalagi saya beli di Tokopedia. Dari tokonya pun harga paling murah, tidak ada layanan after sales. Kalau mau ambil layanan after sales harus beli dengan harga 12.500.000. Itu layanan after salesnya sendiri hanya ngebantu untuk komunikasi sama service centernya. Jadi menurut saya mungkin saya bisa sendiri, dan semoga ini nggak ada masalah apa-apa. Jadi saya tetap ambil yang paling murah.
Oke, garansi aman setidaknya. Masih sampai 2024. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Cerita saya pertama kali untuk membeli MacBook. Semoga bisa jadi referensi juga buat yang lain. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Thank you semuanya.